Selamat pagi murid-murid. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Kabar kurang baik. Kabar kurang baik? Kenapa kurang baik? Sakit perut? Iya. Lupa makan kali kan dari pagi? Oke. Sigo harap kamu dapat fokus dan mulai sampai habis kita punya pembelajaran hari ini. Oke? Boleh? Oke. Oke. Sekarang kamu menebak di depan. Ada? Gambar. Berdasarkan gambar ini, boleh kamu bagi tahu apa yang sedang berlaku dalam situasi gambar ini? Itu baru dia. Tunjuk pen baru? Kurang tepat? Coba lagi. Bercerita. Yang di belakangnya bercerita. Yang di belakang itu salah satu cewek kamu ganggu. Berapa suka itu sih? Ya, Kita suka. Pendek lagi juga. Kurang tepat. Coba lagi. Ya betul. Arin jawab saling membantu. Membantu dari segi apa? Kalau yang depan ini apa? Buat tugasan. Yang pen itu dia tunjukkan. Cara menulis. Ya betul. Kasih pinjam pen. Yang depan ini kita nangkap dia kasih pinjam pen. Kalau meminjamkan itu bermaksud apa? Meminjamkan, membantu, betul? Dia membantu kalau dia untuk bagi pinjam pen, kan? Kalau yang di belakang bukan? Daerah umum Pak. Ya, kalau tunjuk buku mana ada mengumpat kan? Tidak. Kalau tunjuk buku mengajar, Jelas. betul? Dia mengajar. Oke, berdasarkan gambar ini, kalau kamu pernah membantu kawan kamu Pak? Bila apa ini dalam pelajaran khususnya? Pernah juga. Pernah mengajarkan? Dari dapat di rumah. Pindah bekerja rumah itu bukan membantu, mengulik. Oke. Bila kawan kamu dalam kesusahan, kamu akan membantu juga kan? Oke. Jadi berdasarkan gambar ini ada satu peribahasa yang kita boleh gunakan untuk menggambarkan situasi gambar ini. Ada yang boleh teka apa peribahasa itu? Ringan tulang. Hah? Ringan tulang. Ringan tulang? Ya, ringan tulang pun betul juga. Tapi hari ini ada satu peribahasa yang kita akan belajar, yaitu bagai aur dengan tebing. Oke. Oh. Pertama, Ini tidak tahu juga dulu. Apa maksudnya sih? Tulis. oke, bagai aur dengan tebing, maksud dia adalah Kamu nolong juga. tolong menolong, hubungan saling membantu antara satu dengan yang lain. Boleh paham? Boleh. Hubungan Oke, boleh kita baca sama-sama? Maksud bagai aur dengan tebing. Boleh? 1, 2, 3. Hubungan saling membantu antara satu dengan lain. Oke, jelas sudah kan apa maksud ini peribahasa bagai aur dengan tebing. Jadi, boleh kamu bagi contoh ayat yang sesuai kita gunakan bagai aur dengan tebing? Boleh. Boleh? Boleh. Oke, boleh sebut saja nanti saya tulis di sini supaya kita semua lebih paham. Boleh? Boleh juga. Oke. Contoh ayat. Jika saya suka beli siku, sama coba. Coba? Oke. 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 Siti dengan
PE sebagai argumen tebing dalam menyelesaikan satu masalah. Tepat. Tepat sekali. Bagi temukan kepada dua orang. Contoh ayat Siti Ya. dan PE PI. sebagai argumen tebing. Bilang bisa kita. dalam apa? Menyelesaikan Dalam menyelesaikan masalah. masalah hubungan. Oke, ini hubungan boleh. Selesaikan hubungan Masalah. Dalam menyelesaikan masalah. Ya. Jadi ayat yang Cigo Pak. Ayat yang Bun sudah berikan tadi sudah betul tepat. Siti dan Pi bagai aur dengan tebing dalam menyelesaikan masalah. Sebab kalau ikut maksud bagai aur dan tebing hubungan saling membantuan. Jadi jika Siti dan Pi saling membantu, maka sesuatu masalah walaupun sukar dapat apa? Dapat diselesaikan. Betul? Oke. Seterusnya kita akan belajar apa ini peribahasa kedua. Ini boleh paham sudah? Boleh. Cikgu akan kadang, oke? Miskin. Itu murid baru kita miskin di dalam kita. Kita tidak boleh mengumpat kerjaan. Udah beda sih. Belajar di sekolah yang kami. Oke, kamu boleh baca apa peribahasa yang kedua? Berat sama dipikul, ringan sama dididik. Jadi berdasarkan peribahasa ini, ada yang boleh bagi tahu? Boleh mencoba apa maksud peribahasa ini? Kerjasama sih. Bekerja sama juga. Tepat. Oke. Bekerja sama adalah salah satu, tapi ayat penuh dia adalah kita berfungsi susah dan senang bersama-sama. Oh gitu. Maksud. Oke. Cikgu mau kamu baca maksud peribahasa ini. Oke, 1, 2, 3. Berfungsi susah dan senang bersama-sama. Oke. Jadi berat sama dipikul bermaksud berfungsi susah dan senang bersama-sama. Ada yang mau coba buat ayat? Saya juga. Istilah. Ya. Oke. Pasukan itu berjaya karena berpegang pada prinsip berat sama dipikul dengan sama dijiji. Wah, pintarnya malah. Pasukan itu Berjaya karena berpegang Pegang pada prinsip. Kepada prinsip. yang pada prinsip berat sama dipikul dengan sama dijiji. Betul gak
sini. Bermakna kalau tiada apa ini kerjasama, yaitu susah dan senang. Contoh, kalau pasukan contohnya adalah pasukan, boleh bagi contoh apa situasi? Pasukan bola tampar, pertandingan kan? Jadi kalau di suatu pertandingan kita tidak ada kerjasama yang bagus, kita tidak ada perancangan yang bagus, bermakna kita akan menang atau kalah? Kalah. Betul? Jadi kerjasama pasukan adalah sangat penting. Jadi kita sudah belajar dua peribahasa, yaitu yang pertama apa tadi? Bagai aur dan tebing. Pakai aur dan tebing, dan kedua Berat sama dipikul dengan sama dijinjing. benar sekali. Oke, jadi Cikgu percaya kamu sudah paham akan dua peribahasa ini, dan Cikgu berdasarkan ayat yang sudah kamu bagi tadi, Cikgu juga paham yang kamu sudah dapat mengaitkan ataupun menggunakan peribahasa ini di dalam kehidupan seharian. Betul? Betul. Apa itu? Berdasarkan kita punya peribahasa pertama, yaitu bagai aur dengan tebing, kita bukan saja dapat mengaitkan di dalam kelas, situasi di dalam kelas. Contoh membantu murid membantu rekan meminjamkan pen atau pensil, dan membantu rekan untuk menyiapkan tugasan. Tapi kita juga boleh apa? Membantu ibu di mana? Di rumah. Oke, Cikgu harap kamu dapat mengaplikasikan ini peribahasa yang kita belajar tadi dalam kehidupan seharian kita. Jadi minggu depan kita akan belajar peribahasa yang lain lagi. Berikut. Terima kasih atas kerjasama semua. Betul.